Kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk melihat perkembangan terkininya bersama jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati. Masni, ini sudah pukul 10 lebih yang seharusnya jadwalnya pada pukul 10 dimulai. Di sana bagaimana kondisinya? Iya, Paskalis dan juga saudara, dari jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk sidang putusan uji material dari Undang-Undang Pemilu kali ini yaitu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan untuk saat ini dari pantauan kami sejak tadi pagi memang untuk dari para penggugat sendiri sudah mulai datang sekitar pukul 9 lewat tadi. Dan untuk saat ini dari para penggugat juga sudah memasuki ruang persidangan dan juga sedang menantikan 9 hakim yang akan memulai persidangan kali ini. Untuk dari persidangan untuk sidang putusan Mahkamah Konstitusi kali ini ada 5 gugatan yang akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, ya ini berkaitan dengan syarat usia maksimal calon presiden juga calon wakil presiden untuk Pilpres 2024, di mana ini untuk perkara nomor 93 yaitu dari pemohon Gwiranggo Boro ini meminta untuk usia paling rendah capres dan cawapres di usia 21 tahun, sedangkan untuk perkara nomor 96 yaitu dimohon oleh Riko yang meminta usia paling rendah untuk capres dan juga cawapres itu pada usia 25 tahun, sedangkan untuk perkara nomor 103 yang diajukan oleh Wiwit Arianto, Rahayu Fatikasari, Rio Saputro dan juga bersama dengan 98 advokat, ini ada 2 petitum yang dimohonkan oleh pemohon kali ini, yaitu yang pertama itu meminta batas syarat usia maksimal capres dan cawapres di usia 70 tahun, dan juga petitum yang kedua yakni melarang pelanggar HAM maju sebagai calon presiden. Dan juga untuk perkara yang keempat yaitu perkara nomor 104 ini diajukan oleh Gulvino Guevarto yang dari Gulvino sendiri juga mengajukan 2 petitum, yaitu yang pertama usia paling rendah di usia 21 tahun dan maksimal di usia 65 tahun, dan petitum kedua yakni menginginkan Mahkamah Konstitusi ini membatasi kesempatan seorang maju sebagai calon presiden hanya 2 kali saja. Dan juga untuk perkara yang terakhir yaitu perkara nomor 5, maksud kami perkara nomor 107 yang diajukan oleh Rudi Hartono ini mengajukan untuk usia paling tinggi dari capres sendiri yaitu di usia 70 tahun. Hingga saat ini dari kondisi di Mahkamah Konstitusi sendiri para pemohon atau juga para penggugat ini masih menunggu sidang dimulai, di mana kita akan menunggu dari 9 hakim yang akan memimpin persidangan untuk sidang putusan dari uji material Undang-Undang Pemilu yang nanti akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Kita akan nantikan bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi akan menerima gugatan dari penggugat ini dengan menerima putusan bahwa untuk usia maksimal dari calon presiden dan juga calon wakil presiden yaitu di usia 70 tahun, atau malah menolak dari penggugat yaitu tidak mengabulkan bagaimana gugatan dari penggugat dan juga dari pemohon yang nantinya jika ini tidak dikabulkan berarti tidak ada batas maksimal usia 70 tahun usia 70 tahun oleh dari capres dan cawapres yang akan maju di pemilu 2024 nanti. Hingga saat ini kami masih menunggu untuk dari persidangan akan dimulai. Nanti kita akan sama-sama saksikan bagaimana jalannya dari persidangan, Paskalis. Ini kalau pada pekan lalu saat Mahkamah Konstitusi memutuskan soal batas minimal usia capres dan cawapres, di luar gedung MK cukup banyak massa yang berkumpul sampai akhirnya jalur-jalur lalu lintasnya dialihkan. Kalau hari ini apakah juga ada hal-hal seperti itu sehingga ada perubahan arus lalu lintas di daerah sekitar Mahkamah Konstitusi? Iya, Paskalis dan juga saudara, untuk minggu lalu dari persidangan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas minimal dari usia capres dan cawapres, ada sebagian dari jalan di sekitaran Mahkamah Konstitusi ini ditutup. Namun untuk saat ini dari pantauan kami sejak tadi pagi tidak ada penutupan jalan di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi. Dan tadi kami sempat melewati daerah Patung Kuda, tidak ada penutupan jalan, di mana sebelumnya pada persidangan minggu lalu
lalu itu ada penutupan jalan di sekitaran patung kuda dan nantinya akan dialihkan oleh pihak kepolisian yang nantinya akan mengarahkan bagi para pengendara untuk memutar jalur. Namun dari pagi tadi kami pantau tidak ada pengalihan arus lalu lintas dan juga tidak ada penutupan. Dan juga di Jalan Medan Merdeka Barat ini, di mana posisi dari gedung Mahkamah Konstitusi sendiri ini masih ada dari pengendara yang melewati jalur ini. Ini artinya tidak ada penutupan, tidak ada pengalihan arus lalu lintas dan juga para pengendara masih bisa melewati gedung Mahkamah Konstitusi di saat jalannya persidangan yang akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini, Paskalis. Terima kasih, Masti Ramawati, jurnalis Kompas TV melaporkan kondisi langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi. Kita nantikan bersama dimulainya sidang pada hari ini.